Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Oke, di sini saya bersama Bagas dan ini ada Eca. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang terkait dunia kehumasan dan tentunya bersama narasumber kami yang cantik dan juga sangat pintar. Amin ya Allah. Seneng banget dia dibilang pintar sama adik-adik yang luar biasa ini ya. Oke. Jadi kita mau ngobrol apa? Sebelumnya ya Mbak ya, untuk mengenal lebih dekat nih biar kita supaya lebih akrab, boleh nggak sih kita kenalan lebih lanjut gitu? Aduh nggak boleh sih. Ya boleh lah. Kurang dekat. Apa kenal lebih dekat kurang dekat kayak kurang rapat atau gimana? Biodatanya atau karirnya seperti apa di dunia perumahan. Oke, terima kasih adik-adik. Thank you for having me. Saya biasa dipanggil dan dikenal Teca di sini di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara. Mungkin sebelumnya aku mau kasih tahu dulu PPSDMPU itu apa, ngapain aja kerjanya. Jadi kami ini adalah salah satu unit atau salah satu kantor di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, di Kementerian Perhubungan kan taunya transportasi doang ya, ada yang ngurusin jalan, yang ngurusin kendaraan, moda-moda transportasi. Tapi ada juga bagian yang mengelola sumber daya manusia perhubungannya. Nah, untuk yang udara itu pusatnya di sini di BPSDMPU. Nah, kami membawahi sekolah-sekolah di mata udara yang nantinya akan menjadi insan-insan penerbangan gitu. Jadi sama seperti adik-adik juga, kalau adik-adik kan kuliah ya, kalau kami ada taruna-taruna juga. Nah, jadi saya dulunya juga salah satu alumni dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Dulu namanya Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Nah, setelah itu ditempatkan langsung karena kami ikatan dinas, jadi kami langsung ditempatkan di salah satu unit kerjanya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kebetulan saya dulu sebelumnya di STPI, kemudian sempat pindah ke API Banyuwangi. Banyuwangi itu khusus penerbang aja, pilot-pilot aja. Nah, nanti kalau mau lebih jelasnya lagi tentang itu bisa kunjungi website kita ya, sama Instagramnya BPSDM Perhubungan atau sama Pos Udara kalau mau tahu lebih lengkap. Nah, terus saya di sini bergabung dari tahun 2018. Kemudian kalau di sini karena kan orangnya sebenarnya nggak banyak ya, jadi kita saling support satu sama lain. Kebetulan saya juga banyak support di humas. Nah, itu sih perjalanannya sampai saat ini, dan sampai saat ini juga masih sering membantu humas untuk publikasi, apalagi sekarang ada media sosial. Jadi saya juga salah satu tim untuk medsosnya di Pusat Udara. Sudah dekat sekarang kenalnya? Sudah dekat. Nah, berdasarkan yang Mbak Taca sebutkan tadi, pengalaman karir, biodata, dan konsentrasi Mbak Taca sekarang ini, apa sih tantangan yang Mbak Taca alami selama ini sebagai seorang yang terlibat dalam dunia kehumasan? Oke, tantangan ya. Jadi sebenarnya gini, saya kira ini tantangan juga dialami oleh rekan-rekan humas yang lain ya. Apalagi saat ini kan media komunikasi ini sangat cepat. Jadi saya kira tantangan paling utama adalah bagaimana kita merespon segala sesuatu dengan cepat dan menyampaikannya kepada publik. Dan kami terus berusaha memberikan yang terbaik, menyampaikan segala informasi yang ada itu bisa cepat dan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Itu, dan alhamdulillah lingkungan di sini baik pimpinan maupun rekan kerjanya sangat support sekali. Gimana sih Mbak kalau ada kesulitan atau krisis yang muncul dalam dunia perhumasan ini? Oke, kalau misalnya ada permasalahan, yang pasti yang selalu kita lakukan adalah kita akan mengumpulkan dulu data permasalahannya ada di mana. Kita juga tentunya akan berdeliberasi dengan pihak-pihak terkait, apalagi kami di sini juga ada tim, ada pimpinan, sehingga kita berkoordinasi dan berkomunikasi aktif untuk mencari solusi yang terbaik. Saya mau nanya nih Mbak, bagaimana membangun hubungan baik dengan media dan masyarakat? Nah, humas kan nggak jauh ya sama media, pasti kita nggak bisa pungkiri dan nggak bisa terlepas tuh dari mereka. Nah, yang kita lakukan selama ini yaitu tetap bagaimana
tadi yang saya bilang ada berkomunikasi dan berkoordinasi juga tentunya sama media. Dan kita juga selalu transparan kalau misalnya ada apa-apa. Tapi transparansinya itu tentunya ada batasannya ya, karena kita juga di lingkungan pemerintahan pasti ada hal-hal yang sifatnya konfidensial atau hanya hanya informasi-informasi tertentu yang bisa kita sampaikan. Ada beberapa hal yang sifatnya rahasia dan tidak kita go public gitu. Nah, yang pasti bagaimana transparansi data itu, transparansi kepada media itu tetap kita jalankan dengan baik. Dan alhamdulillah sampai saat ini semua berjalan dengan baik. Oke. Kan Mbak bilang kan ada di kehumasan ya, pasti kan berhubungan langsung dengan masyarakat kan. Betul. Nah, gimana sih cara Mbak Teca buat menyampaikan pesan dari perusahaan itu, menyampaikan pesan dari perusahaan ke masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan? Oke. Mungkin lebih tepatnya gini ya, kalau ngomongin perusahaan itu kan kita ngomonginnya ke branding, ke produk kayak gitu. Nah, karena kita ini adalah lembaga pemerintahan, jadi bagaimana kita memberikan pelayanan dan informasi publik itu dengan jelas. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita akan melihat dulu nih isu-isu di masyarakat kita ini apa. Isu-isu tentunya yang ada kaitannya sama kita ya. Nah, bagaimana kita merespon. Nah, akhirnya setelah kita melihat itu, kita olah datanya, kira-kira apa sih yang sedang masyarakat saat ini butuhkan. Kayak kita nih misalnya, apa sih yang sedang hype di kalangan pegawai, apa nih yang sedang hot issue di kalangan taruna. Nah, itu tuh yang kita angkat, baru kita sampaikan pada masyarakat. Sebaliknya pun kalau misalnya ada saran atau kritik dari masyarakat, kita sangat terbuka. Biasanya adik-adik yang taruna bisa DM ke kami, kemudian pegawai-pegawai juga, atau orang umum pun jika ingin mendapatkan informasi dari kami sangat terbuka melalui DM biasanya paling banyak, dan kita akan segera respon gitu. Berarti mengikuti tren ya? Betul sekali. Kita juga TikTokan, betul sekali. Karena kan saat ini tuh iya betul, terus peminat media sosial ini kan kebanyakan anak-anak Gen Z ya. Jadi bagaimana itu bisa tetap FYP kalau kata anak sekarang ya, tetap hits gitu. Nah, kita juga harus mengikuti tren-tren mereka juga gitu. Jadi saya juga bisa TikTokan sebenarnya. Nanti abis ini kita TikTok. Kita TikTokan. Oke, selanjutnya gimana sih Mbak sebagai seorang yang terlibat dalam kehumasan mengukur keberhasilan suatu kampanye atau program-program kehumasan yang mau dijalani gitu, yang udah dijalani mungkin? Oke. Kalau kita kan kadang ada acara, kemudian kita juga ada slogan-slogan yang ingin kita sampaikan pada masyarakat juga. Terus ada isu apa sih yang ingin kita sampaikan, semangat apa sih yang ingin kita sampaikan kepada pegawai maupun taruna-taruna kita. Nah, saat itu kita sampaikan, kita up di media sosial, terus bagaimana kita melihat responnya, kita pasti lihat feedbacknya ya. Kita melihat apakah, kadang kita terjun juga ke lapangan, kita survei juga apakah apa yang sudah kita sampaikan tadi benar-benar dijalankan. Misalnya kayak yel-yel kita atau slogan-slogan kita tuh mereka sudah kenal apa tidak. Kemudian apa yang menjadi pakem kita sudah dijalankan atau tidak. Jadi kita juga terjun juga ke lapangan. Karena humas kita tuh kan tim ya, jadi kayak misalnya kita di unit-unit pelaksana teknis juga ada tim-tim humas. Kita juga berkoordinasi dengan mereka untuk mengetahui bahwa informasi yang kita sudah buat itu ditangkap nggak sama mereka, sama masyarakat. Berarti lagi-lagi dengan adanya feedback itu ini ya, apa sih, merupakan suatu keberhasilan komunikasi ya. Betul sekali. Yang paling kita belajar itu dari proses komunikasi, ada betul. Ya. Pusbang Udara itu punya slogan K3 namanya. Apa tuh? Apa tuh K3? Apa tuh guys? K3 yang pertama adalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Oke, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Siap-siap ada giveaway nanti itu ditanya ya pertanyaan. Oke. Apa nih ya? Nanti kalau jadi gitu, artinya sebenarnya dari K3 itu aja itu sudah bisa mewakili yang tadi adik-adik tanyakan, bahwa bagaimana kita tetap selalu membangun komunikasi dengan baik, berkoordinasi tepat sasaran, dan juga berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat gitu. Nah, kan sebelum sini juga kan kita sempat ngepoin nih, Mbak. Ngepoin? Serius, kita ngepoin di IG nih. kita Nah, lihat Instagramnya. gimana sih cara Mbak Teca menghadapi kritik yang atau masalah yang ada di sosial media gitu? Pasti kan enggak, ya sedikit banyak adalah head komen gitu. Nah, gimana sih cara Mbak Teca menanggapi? Mungkin kan kalau proses nggak selamanya berjalan mulus.
Nah, jadi begini, kalau misalnya menyelesaikan masalah, kita juga punya slogan. Betul. Oke, apa lagi? SMS. SMS. Ada yang tahu? Nggak tahu. Selesaikan masalah dengan senyum. Oke. SMS, selesaikan masalah dengan senyum. Bisa dilihat di depan nanti ya, bisa dilihat lah, bisa difoto. Artinya gini, yang pertama itu kita senyumin aja dulu, biar kita tuh nggak emosi gitu kan, adem. Lalu kita cari tahu head comment-nya itu kadang head comment yang ada di media sosial itu kan nggak semuanya perlu ditanggepin ya, gitu. Ada yang kadang akunnya juga fake account juga gitu. Tapi kalau memang head comment-nya yang sifatnya itu kritik atau membangun, itu pasti kita akan tampung, kita akan deliberasikan lagi, sekali lagi kita akan koordinasikan, kolaborasikan sehingga kita akan berikan solusi yang terbaik gitu. Kalau nggak perlu ditanggapin, ya senyumin aja. Hashtag senyumin aja. Hashtag senyumin aja. Hashtag SMS, selesaikan masalah dengan senyum. Senyum dulu ya intinya. Senyum dulu yang penting ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Jangan Agak bermasalah nanti ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi nih. Bagaimana sih Mbak cara membangun citra positif bagi perusahaan atau organisasi di tengah persaingan yang semakin ketat ini? Oke. Membangun citra. Satu lagi, sekali lagi karena kami ini kan adalah tim ya dari semua unit pelaksana teknis, kemudian dari unit-unit di atas kita juga gitu yang menaungi kita. Intinya membangun citra positif adalah bagaimana tetap menyampaikan informasi itu yang akurat, sesuai. Jadi kita nggak ngarang-ngarang, nggak mengada-ada, semuanya jujur dan akurat. Itu tetap kita sampaikan kepada masyarakat, tentunya dengan bahasa-bahasa yang baik gitu. Menanggapi komen juga dengan cara-cara yang santun. Saya kira itu sih, karena saya pikir dimanapun ya semua masyarakatnya netizen 62 ini sebenarnya kita nggak baik, kita baik aja komennya masih hate comment, apalagi kita nggak baik. Jadi yang paling pasti adalah sampaikan apa adanya, transparan, jujur dan akurat. Jadi sumbernya nggak ngarang. Konsisten, betul sekali. Kayak hubungan lah yang konsisten. Humas kan hubungan dengan masyarakat, jadi kita harus menjalin hubungan dengan masyarakat itu secara konsisten. Konsistensi. Hashtag konsistensi. Banyak hashtag ya hari ini ya pemirsa. Oke, yang selanjutnya, apa langkah-langkah konkret yang diambil perusahaan untuk memastikan transparansi dan kejujuran dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan? Nah, beberapa stakeholder juga. Nah, kita kan juga di Pusbang Udara ini stakeholdernya banyak ya, para BUMN juga menjadi stakeholder kita. Nah, bagaimana informasi tetap akurat, sekali lagi sebelum kita sampaikan segala informasi itu, karena kita di pemerintah semua ada birokrasinya, jadi kami tim humas tentunya tidak akan dapat info langsung kita publish, tapi pasti kita sampaikan dulu kepada pimpinan. Kemudian kita diskusikan, pasti semuanya akan dikoreksi dengan baik, disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan datanya akurat atau tidak. Ini disaring dulu nggak ya? Betul sekali, difilter dulu, jadi nggak akan asal. Jadi saat sampai ke masyarakat dan itu juga memang ada kepentingannya dengan stakeholder, mereka juga akan menerima itu dengan baik, saya kira ya. Oke, selanjutnya apa aja sih Mbak yang udah diperoleh ketika bekerja di sektor yang sama sebelumnya gitu? Maksudnya apa aja yang udah Mbak alami gitu, pengalaman sejauh ini? Namanya hubungan sama masyarakat itu pasti pengalamannya berhubungan sama masyarakat gitu. Tapi sih so far sampai saat ini hubungan saya baik-baik aja dengan masyarakat ya. Tapi nggak tahu kalau masyarakatnya nggak baik sama saya. Alhamdulillah so far baik-baik aja. Artinya dengan banyak berhubungan dengan masyarakat pasti banyak berinteraksi dengan orang, banyak belajar kultur dan budaya masing-masing tempat, masing-masing UPT, masing-masing perusahaan, stakeholder juga. Jadi kita tahu juga bagaimana menghadapi masyarakat dengan baik. Kemudian juga saya kira di dalam hubungan masyarakat ini banyak ilmu yang bisa kita dapat ya. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana sekali lagi tadi K3, bagaimana berkoordinasi dengan baik. Kemudian juga bagaimana kita berkolaborasi, betul. Karena bagaimanapun juga kita kan nggak kerja sendiri ya, kita tuh satu tim gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya kira banyak hal yang positif yang bisa saya dapatkan untuk bekerja di bidang humas ini. Gitu. Oke. Ada lagi. Banyak ya, takut banget nih kayak ujian ya. Lanjut. Strategi apa sih yang digunakan PR untuk membangun brand credibility
dari perusahaan yang memiliki citra buruk. Kalau kita citranya buruk nih misalnya, Ya, misalkan ada berita nggak baik gitu. Misalkan ada isu atau ada krisis gitu Mbak, ada Isu buruk ya dari perusahaan. Nah, gimana kita membangun lagi brand credibility? Nah, caranya adalah tentunya kalau tadi citra buruknya itu benar-benar terjadi atau hanya isu, kita harus klarifikasi dulu. Kalau misalnya ini memang hal yang perlu ditangkapin serius, pastikan kita akan berkoordinasi dengan pimpinan, mencari jalan tengah yang terbaik. Kemudian kita akan kembali mengklarifikasi kepada masyarakat, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kalau misalnya ada citra buruk. Dan tetap kita memberikan hal-hal positif kepada masyarakat, saya kira itu. Tapi kalau misalnya itu hanya isu belaka, ya sekali lagi senyumin aja. Senyumin aja. Senyumin aja. Ya. Saya kira itu sih. Saya pikir untuk untuk tetap konsisten dengan citra baik adalah bagaimana kita jujur kepada masyarakat. Apa yang kita dapatkan itu yang kita sampaikan, apa yang kita peroleh itu yang sampaikan, apa yang masyarakat butuhkan itu yang kita oleh dan kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Sekali lagi harus jujur dan akurat kepada masyarakat, jangan sampai kita membodohi publik, itu aja. Ini sesuai dengan slogan yang pertama ya? Betul, K3. Masih ingat K3 apa aja? Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Seperti hari ini kita berkolaborasi kan ya? Adik-adik dari mana? Dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Gak kompak, Anda satu universitas yang sama apa tidak nih ya Pak? Coba. 1, 2, 3. Universitas Islam Syekh Yusuf. Luar biasa adik-adik dari UIN ya? Unis luar biasa. Hari ini juga berkolaborasi dengan Pusbang Udara ya. Oke, mudah-mudahan apa yang hari ini kita diskusikan bersama, apa yang saya sampaikan bisa menjadi satu insight baru untuk teman-teman yang nonton. Intinya itu sih. Amin. Mau nanya satu pertanyaan lagi, ini mungkin pertanyaannya ini ya. Pertanyaannya mungkin untuk motivasi gitu ya. Bagaimana sih Mbak cara memulai gitu untuk terjun ke dunia humas gitu? Karena kita mau konsentrasinya di humas sebenarnya. Itu kita mau terjun ke dunia itu. Jangan terjun sakit. Kecuali pakai payung. Terjun payung. Tapi pakai payung jangan pakai balon ya. Oke, buat semuanya yang ingin nanti membidangi kehumasan, yang paling pertama adalah harus siap mental dulu. Karena sekali lagi kita berhubungan dengan masyarakat yang nggak cuma satu tapi banyak. Ya harus siap dengan apapun kritik, saran, selama itu membangun harus terima aja. Jadi yang pertama adalah harus siap mental. Siap mental dulu nih, siap. Yang kedua harus percaya diri dulu. Kalau sama diri sendiri aja nggak percaya, bagaimana orang lain akan percaya sama kita dong? Jadi diri sendiri harus percaya dulu sama diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, belajar cara berkomunikasi dengan baik. Ya kan, menyampaikan segala sesuatu itu kan komunikasi ya. Bagaimana komunikasi yang santun, bagaimana komunikasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita siapa. Public speakingnya betul. Walaupun memang tidak semua humas itu ada akan berbicara di depan publik ya. Kayak teman-teman yang di balik layar juga kan ini tim humas juga gitu. Tapi mereka pastinya nanti akan di balik layar juga akan banyak yang nggak kesorot kamera, akan banyak berhubungan dengan masyarakat luas. Jadi tetap berkomunikasi dengan baik. Sama yang tadi, tambah K3 berarti kan dari komunikasi, belajar berkoordinasi dan berkolaborasi. Dan jangan pernah menyampaikan segala sesuatu yang sifatnya persepsi, harus jujur. Harus sesuai fakta. Sesuai fakta ya. Nggak boleh katanya ya Mbak? Nggak boleh katanya, harus ada sumber yang jelas gitu. Jadi sekali lagi apa aja tadi harus siap mental, harus percaya diri, kemudian K3-nya harus dipelajarin dan sebagai humas harus jujur dan akurat datanya. Itu aja. Oke, sip. Oke, baik. Mungkin cukup ya, cukup jelas semuanya pertanyaan yang ingin kami tanyakan sesuai tema yang kami usung, dan jawabannya semua jelas dan singkat dan jelas gitu. Jadi kita paham ya, kita paham. Singkat dan jelas bersama Gibas, Gisel dan Nomor urut 5. 5, 10 lah tuh, nggak apa-apa. Sekarang udah nggak ada urut-urutan guys ya.
Oke, udah nih, cukup nih. Kita tutup bareng-bareng aja. Bagaimana? Silakan host ya. Saya kebalik ya, jadi hostnya di sini ya guys. Jadi co-host aja. Anyway, thank you ya guys. Sekali lagi terima kasih banyak adik-adik. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Dan bisa selalu memberikan hal-hal positif kepada masyarakat. Amin. Sebagai ibu mas. Oke. Terima kasih juga Mbak Taca sudah memberikan kesempatan kami untuk sedikit mengenal dunia kehumasan di Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara ini. Dan terima kasih sudah memberikan sedikit insight kepada kami. Amin, sama-sama. Jadi sekarang all my pleasure guys. Kita keluar dari sini kayak nambah wawasan gitu. Betul. Lebih luas lagi. Siap, sukses terus pokoknya buat kalian ya. Buat semuanya juga. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke, semuanya. Thank you for your attention. Thanks for watching. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.